Jamaah salat subuh yang semoga kita dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW semasa hidup beliau, dan juga doa ini pastinya kemudian bisa menjadi pelajaran untuk kita. Kita bisa mengikuti sunnah beliau dalam doa-doa beliau. Kita jadikan doa beliau juga menjadi doa-doa harian kita, di mana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma hfadni bil islami qa'iman wahfadni bil islami qa'idan wahfadni bil islami raqidan wa la tusmit bi aduwa hasidan. Ya Allah, jagalah aku selalu di atas Islam, baik ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Jangan jadikan musuh dan orang-orang yang hasad menguasai diriku. Hadis ini adalah, ataupun doa ini terdapat dalam riwayat Al-Hakim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah dan kelebihan juga yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang sangat pandai dalam menggunakan kalimat-kalimat, dalam berbahasa, dalam menyampaikan hadis, dalam melantunkan doa-doa. Bahasa-bahasa yang digunakanlah bahasa yang penuh dengan makna. Kalau kita kaji, bahkan terkadang akan menghabiskan bertahun-tahun. Kalau kita mau jadikan satu kitab mungkin berjilid-jilid, itu baru satu hadis yang disampaikan oleh beliau. Saking dalamnya makna pelajaran yang bisa didapatkan dari apa yang beliau sampaikan. Begitu pula dengan doa-doa yang beliau bacakan. Kita akan tahu nanti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemuliaan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan kepandaian beliau dalam berbicara. Dan itu nampak dari doa-doa yang beliau panjatkan, kekuatan makna yang sangat dalam dan luas. Coba kita perhatikan doa yang singkat yang telah kami bacakan tadi, di mana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah pertama sekali adalah perlindungan ataupun permohonan kepada Allah supaya Allah menjaga dirinya biar selalu di atas Islam. Padahal beliau adalah orang yang memang sangat luar biasa keislamannya. Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan ataupun telah memuji Rasulullah SAW dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, yang tidak bisa diragukan oleh kita setiap muslim akan kebaikan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kebagusan Islam Nabi kita Muhammad SAW, dan bahkan kita diperintahkan untuk mengikuti keislaman Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak sah Islam kita kalau kita tidak mengikuti keislaman yang dibawa oleh, yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun demikian Nabi kita Muhammad SAW tetap juga masih berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah aku biar aku selalu di atas Islam, biar istiqomah maksudnya di atas Islam, apa? Selalu menjalankan perintah-perintah Islam dan siap untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Islam tanpa ada rasa beban di hati, dengan penuh rasa suka. Ini yang dimaksud dari doa ini, ya Allah, jagalah aku selalu di atas Islam. Rasulullah khawatir, Rasulullah juga masih khawatir terhadap dirinya kalau yang nggak bisa istiqomah di atas jalan kebenaran. Rasulullah masih khawatir atas keislamannya. Rasulullah masih khawatir apakah nanti dia akan bisa beristiqomah atau tidak, ataupun bahkan akan menjadi kufur. Dan ini memang tidak pernah terjadi dalam sejarah dan tidak akan pernah mungkin terjadi insya Allah. Namun demikian hikmah bagi kita apa? Nabi kita Muhammad SAW yang seperti bagus Islamnya tetap masih berdoa kepada Allah supaya Allah jaga dirinya dalam keislaman. Karena memang kondisi pada saat itu luar biasa, saudaraku. Kalau kita buka sejarah, lembaran-lembaran sejarah, itu kondisi kaum muslimin sangatlah luar biasa, diintimidasi, dikriminalisasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka diuji dengan bermacam-macam penyiksaan, cobaan, digoncang, ya, keimanan mereka para sahabat. Coba kita bayangkan bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana sahabat-sahabat yang lain.
tapi mereka tetap teguh istiqamah, ya, teguh berpendirian di atas Islam, atas doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka, Rasul sendiri dan para sahabat sadar bahwa mereka adalah hamba-hamba yang lemah, mereka adalah hamba Allah yang butuh pertolongan dari Sang yang Maha memberi pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat, ya mungkin kalau kita seandainya berada di saat itu belum tentu kita mampu mempertahankan keimanan kita, saking dahsyatnya cobaan yang datang bagi yang mereka memeluk agama Islam pada saat itu. Maka doa seperti ini dengan kondisi seperti itu pada saat itu sangatlah tepat. Apalagi dengan kondisi seperti kita hari ini. Kita hari ini juga memang tidak hidup dalam peperangan secara fisik, tapi kita sedang hidup dalam ghazul fikri. Kita dalam berkehidupan dengan perang pemikiran. Hari ini banyak sekali orang diserang, diperang pikiran kita, sehingga banyak orang terkalahkan dengan perang pemikiran ini. Banyak kaum muslimin hari ini agamanya masih Islam, tapi pikirannya nggak lagi Islam, akhlaknya tidak lagi Islam, ya syariatnya tidak lagi Islam, namanya Islami masih, namun perilakunya tidak lagi seperti Islam. Dan ini doa sangatlah pantas untuk kita juga ucapkan, supaya kita selalu istiqomah di atas Islam ini. Di atas Islam maksudnya apa? Di atas Islam, di atas Islam, di atas Quran wa Sunnah sebagaimana sumber aturan beragama kita ini. Bagaimana kita bisa mengikuti Quran dan Sunnah? Ikutilah Rasul dan para sahabat, karena mereka lah yang telah terjamin kebenaran dan kebaikan, dan mereka lah orang yang telah ada jaminan, telah mendapatkan kemampuan untuk mengamalkan Al-Quran wa Sunnah itu dalam kehidupan. Maka kita wajib mengikuti langkah-langkah Rasul dan para sahabat. Ya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sambungan dari doa Rasulullah setelah Rasulullah memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah, jagalah aku selalu di atas Islam, baik ketika berdiri. Ya ini, wahfadni bil islami qa'idan, wahfadni bil islami raqidan, wala tusmit bi aduwan hasidan. Ya Allah, jagalah Islamku juga di sana aku sedang berdiri, duduk dan berbaring. Maksudnya apa? Kapanpun, bagaimanapun keadaannya, dimanapun aku berada, ya Allah, jagalah keislamanku, jangan sampai goyah. Karena hari ini terkadang kita berganti posisi, maksudnya berganti pula keadaan kita. Kita yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam misalnya, terjaga mungkin dengan ada penegakan syariat Islam, sehingga banyak contohnya seperti kaum wanita yang menjaga diri untuk tidak membuka aurat, berbusana muslimah kemana-mana. Mungkin itu ketika di Aceh, tapi coba ketika beralih ke tempat lain, berpindah ke tempat lain, nggak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri, sampai ke Medan aja coba, sudah berubah suasananya, tidak istiqomah keislamannya, tidak istiqomah jilbabnya, tidak istiqomah akhlaknya dan sebagainya. Maka doa seperti ini pantaslah bagi kita untuk selalu kita panjatkan kepada Allah, supaya apa? Allah jaga selalu keislaman kita dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Karena hari ini banyak terkadang berubah keadaan, diuji oleh Allah dengan bermacam-macam cobaan, berubah tempat, ya, ketika kita sudah keluar dari komunitas-komunitas orang baik, nah di situ sudah mulai berubah. Kecuali bagi orang yang betul-betul istiqomah, orang-orang yang betul-betul memang serius dalam berislam, yang betul-betul sadar bahwa dia lemah kemudian butuh pertolongan Allah untuk menjaga keislamannya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, doa yang seperti ini kita lebih pantas daripada Nabi kita Muhammad SAW untuk memanjatkan kepada Allah setiap hari kita. Dan terakhir Rasulullah mengatakan apa dalam doanya? Wala tusmit bi aduwan hasidan, dan janganlah jadikan musuh dan orang-orang yang hasad menguasai diriku sampai aku meninggalkan Islam ini. Karena banyak hari ini bermunculan orang-orang yang hasad, baik dari kalangan orang kafir, baik dari kalangan orang muslim itu yang tidak benci, yang benci kepada Islam. Mereka berusaha siang dan malam untuk menghilangkan akidah kita, menghilangkan keislaman kita, merusak akhlak kita, merusak fikiran kita, supaya kita tersesat dari jalan yang benar. Maka kita pantas juga berdoa kepada Allah. Seharusnya kita harus berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang yang dengki terhadap Islam, supaya mereka tidak bisa menguasai diri kita. Dan hari ini kalau kita perhatikan, banyak kaum muslimin sudah dikuasai oleh orang-orang yang dengki,
Sehingga seperti yang kita sampaikan tadi, bukti mereka telah dikuasai oleh orang-orang yang mendengki pada Islam adalah mereka tidak lagi cinta terhadap Islam. Islam tapi benci kepada penegakan syariat Islam. Dia Islam tapi benci kepada simbol-simbol keislaman. Dia Islam agamanya tapi tidak suka mengikuti sunnah Nabi. Dia Islam agamanya tapi tidak mau mengikuti Al-Quran dan sunnah sebagai aturan berkehidupan. Dan ini salah satu bukti orang itu telah dikuasai oleh orang-orang dengki tadi. Dan ini juga salah satu maksud dari hadis ini, dari doa ini, bahwa dia sudah tidak lagi istiqomah di atas Islam, baik ketika berdiri, duduk, dan berbaring, tidak lagi Islami. Maka maksudnya juga kembali ke belakang, jagalah diriku, Islamku baik itu di saat duduk, kita mengamalkan sunnah Nabi di saat duduk, kita mengamalkan Islam di saat berbaring, kita mengamalkan Islam di saat kita sedang berdiri. Karena seluruh kehidupan kita ini aspeknya diajarkan oleh Islam. Ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melindungi kita supaya kita selalu istiqomah di atas jalan Islam ini dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita di saat menghadapi kehidupan dunia ini. Dan semoga juga Allah melindungi kita dari kejahatan-kejahatan musuh Allah, musuh Islam, musuh orang beriman, supaya mereka tidak mampu menguasai diri kita, supaya kita selalu menjadi diri kita sendiri yang selalu taat terhadap Allah dan Rasulnya. Sampai kita kembali kepada Allah, kita insya Allah bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan ini. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khotimah, yang kemudian kita adalah orang yang dapat dipantaskan oleh Allah untuk menempatkan surganya di akhirat kelak bersama para nabi, para siddiqin wa syuhada wa salihin. Ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.